Berikut perbedaan keyakinan antara Islam dan Kristen tentang Nabi Isa dan Yesus. Perbedaan keyakinan ini bukan untuk diperdebatkan, namun perbedaan keyakinan ini untuk diyakini oleh masing-masing pemeluknya. Tidak perlu diperdebatkan, namun kita perlu tahu agar bisa saling menghargai dan tidak saling mengolok. Jika yakin kepada Islam, yakini keyakinan Islam sepenuhnya. Jika yakin kepada Kristen, yakini keyakinan Kristen dengan sepenuhnya. Percayai sepenuh hati keyakinan kita, namun hargailah keyakinan orang yang berbeda. Perbedaan utama antara keyakinan Islam dan Kristen tentang Nabi Isa dan Yesus terletak pada konsep ketuhanan, peran, dan akhir hidupnya. Berikut adalah perbandingan dari dua sudut pandang tersebut. 1. Identitas dan status dalam Islam. Isa adalah nabi dan rasul yang diutus Allah kepada Bani Israel. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Allah. Isa adalah manusia biasa yang diberi mukjizat oleh Allah. Dalam Kristen, Yesus adalah putra Tuhan dan juga dianggap sebagai Tuhan, bagian dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus dianggap sebagai juru selamat yang menebus dosa manusia. Yesus memiliki sifat manusia dan sifat keilahian. Dalil Islam, sesungguhnya, Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah seorang rasul Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 171. 2. Konsep kelahiran dalam Islam. Isa dilahirkan dari Maryam tanpa campur tangan laki-laki. Kelahirannya adalah salah satu mukjizat dari Allah. Isa tidak memiliki ayah, tetapi Allah menciptakannya dengan kalimat kun fayakun, jadilah, maka terjadi. Dalam Kristen, Yesus dilahirkan dari perawan Maria melalui Roh Kudus. Yesus dianggap sebagai putra Tuhan karena Roh Kudus diyakini sebagai bagian dari keilahian Tuhan yang menghamili Maria secara suci. Dalil Islam, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 47. 3. Peran dan misi dalam Islam. Isa adalah nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Ia mengajarkan tauhid, keesaan Allah, dan menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Mukjizatnya termasuk berbicara saat bayi, menyembuhkan orang buta dan lepra, serta menghidupkan orang mati, semuanya atas izin Allah. Dalam Kristen, Yesus adalah juru selamat yang misinya adalah menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah. Mukjizat Yesus mencakup penyembuhan, pengampunan dosa, dan membangkitkan orang mati, tetapi dianggap sebagai bukti ketuhanannya. Dalil Islam, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku memperkuatmu dengan Ruhul Kudus, sehingga engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu yang berbentuk seperti burung dengan izinku, lalu engkau meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izinku,
Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang mati dengan izinku. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. 4. Konsep penyaliban dan akhir hidup dalam Islam. Nabi Isa tidak disalib, melainkan Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa lah yang disalib oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Nabi Isa masih hidup di langit dan akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Dalam Kristen, Yesus disalib dan wafat sebagai penebusan dosa umat manusia. Setelah 3 hari, Yesus dibangkitkan dari kematian dan kemudian naik ke surga. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari ajaran Kristen tentang keselamatan. Dalam dalil Islam, dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti dugaan belaka. Mereka juga tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Al-Quran Surat An-Nisa 157. 5. Konsep ketuhanan. Dalam Islam, Isa adalah manusia biasa yang dipilih Allah sebagai nabi dan rasul. Islam menolak konsep Trinitas yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, dan Islam menegaskan bahwa Allah itu satu yaitu keyakinan tauhid. Nabi Isa disebut kalimatullah, kalimat Allah, karena ia diciptakan dengan kalimat kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Dalam Kristen, Yesus adalah bagian dari Trinitas, Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Yesus dianggap sebagai perwujudan dari firman Tuhan, Logos, yang menjadi manusia. Kristen meyakini bahwa Yesus memiliki 2 sifat, sifat manusia dan sifat ilahi. Dalil Islam, sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Qs. Al-Maidah 72. Demikian perbedaan keyakinan Islam dan Kristen tentang Nabi Isa dan Yesus. Kesimpulan, 1. Dalam Islam Nabi Isa adalah Nabi utusan Allah, sedangkan dalam Kristen Yesus adalah Tuhan, Anak Tuhan, dan Juru Selamat. 2. Dalam Islam kelahiran Nabi Isa diciptakan Allah tanpa ayah dengan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Sedangkan dalam Kristen Yesus dianggap sebagai Putra Tuhan, karena Roh Kudus diyakini sebagai bagian dari keilahian Tuhan yang menghamili Maria secara suci. 3. Berdasarkan misinya, dalam Islam Isa adalah nabi dan rasul yang menyeru keesaan Allah, sedangkan dalam Kristen Yesus adalah anak Tuhan yang menebus dosa manusia melalui penyaliban. 4. Berdasarkan penyaliban, dalam Islam, Nabi Isa tidak disalib namun diangkat ke langit dan yang disalib adalah orang lain. Sedangkan dalam Kristen, Yesus mati disalib kemudian bangkit setelah 3 hari. 5. Berdasarkan akhir hidupnya, dalam Islam, Nabi Isa tidak mati dan akan kembali sebelum kiamat.
sedangkan dalam Kristen Yesus sekarang sudah di surga setelah kebangkitan. 6. Berdasarkan prinsip ketuhanan, dalam Islam, Nabi Isa adalah nabi dan rasul utusan Allah, sedangkan dalam Kristen Yesus adalah Tuhan dalam konsep Trinitas. Demikian perbedaan keyakinan antara Islam dan Kristen tentang Nabi Isa dan Yesus. Perbedaan keyakinan ini bukan untuk diperdebatkan, namun perbedaan keyakinan ini untuk diyakini oleh masing-masing pemeluknya. Tidak perlu diperdebatkan, namun kita perlu tahu agar bisa saling menghargai dan tidak saling mengolok. Jika yakin kepada Islam, yakinlah keyakinan Islam sepenuhnya. Jika yakin kepada Kristen, yakinlah keyakinan Kristen dengan sepenuhnya. Yakinkan keyakinan kita sepenuh hati, namun hargailah keyakinan orang yang berbeda.